bagaimana buku rapornya Bu? Apakah yang sudah ada? Apakah sistem penilaian dalam buku rapor nantinya yang semester ini apakah akan berbeda? Nah, terus selanjutnya untuk pencapaian tadi seperti apa pembuatan seperti kalau kami di sini kan seperti sirup berdarah yang ciri khas daerah masing-masing, otomatis itu kan jangka panjang yang kita akan produksi. Mudah-mudahan keberhasilan itu tercapai. Apakah yang selanjutnya misalkan nanti anak kita tamat, apakah tercapai yang sedemikian itu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon penjelasannya Bu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya borong ini. Dari awal sampai akhirnya. Jadi tadi yang pertama kan terkait dengan KIKD gitu ya. Kalau KIKD kan di kurikulum 13 ya Pak, 13. Kalau di kurikulum Merdeka itu ini capaian pembelajaran. Bagaimana capaian pembelajaran itu sudah ada di Permendikbud ini yang terbaru yang sudah diperbarui di 03 Pak Ibu. Jadi nanti kita kasih seperti apa capaian pembelajaran. Cuma di capaian pembelajaran ini kan nanti disesuaikan dengan fasenya. Fase itu kalau dulu di K13 kan kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan selanjutnya. Kemudian di jenjang SMP ini kelas 7 sampai 9 dan selanjutnya. Namun di kurikulum Merdeka ini fase. Ada fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase F. Kalau fase A berarti kan itu untuk kelas 1 dan 2 CP-nya. Nanti ada pembeda di CP itu nanti di capaian pembelajarannya untuk fase A. Nanti kita akan contohkan kalau sudah kita masuk ke penyusunan ATP ya Pak. Kita fokus ke ini dulu KOSP kan. Nanti bagaimana sih CP itu, bagaimana nanti penjabarannya ketika akan masuk ke rencana pembelajaran atau modul ajar. Kalau dulu kan kita membuat RPP dasarnya dari KIKD ya, KIKD, kemudian dikembangkan ke dalam silabus, baru ke RPP. Nah kalau di K13 ini berdasarkan CP ini nanti kita kembangkan atau kita jabarkan, kita analisis dulu capaian pembelajaran itu seperti apa. Capaian pembelajaran itu adalah yang memuat terkait dengan kompetensi dan materi. Jadi di dalam CP itu kita tahu kompetensi yang akan dikembangkan untuk siswa dalam fase A misalnya seperti apa, kemudian materinya seperti apa. Nah itu nanti dijabarkan lagi ke dalam elemen-elemen. Ada elemen. Contohnya kalau di matematika ada elemen bilangan, aljabar, algoritma dan sebagainya. Pakai ke raportnya. Nanti itu ada 3 jenis raport juga Pak yang bisa digunakan. Raport yang berupa skor, kemudian raport penggabungan skor dengan deskripsi atau hanya deskripsi. Prasarananya ada nggak untuk mendukung kegiatan itu? Lalu keterlibatan dari mitra kita. Jadi harus kita punya mitra. Kalau di sini sudah punya mitra atau belum? Atau dicari? Selain dengan komite. Mitra ini bisa dengan perusahaan atau instansi lain. Sudah. Dengan Disperindak. Oh, Disperindak kan bisa. Dengan puskesmas boleh juga, kan? Mungkin setiap bulan sekali mendatangkan orang puskesmas untuk melihat kesehatan anak-anak. Nah, ini tema dengan pendekatan mata pelajaran.
Berarti kan sesuai dengan mapelnya ya, ada matematika, IPAS, kemudian Pancasila. Tujuannya seperti apa ini biasa ya. Kemudian pendekatan mata pelajaran. Ini untuk contoh jadwalnya. Ya, ini kalau nggak ada ininya, struktur kurikulumnya. Komponen yang keempat. Jadi tadi di KOSP ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama kita menyusun karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua visi misi, menyusun visi dan misi. Yang ketiga tadi apa? Pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat perencanaan pembelajaran. Jadi modul ajar boleh mengadopsi dan mengadaptasikan. Kalau mengadopsi bisa melihat dari contoh-contoh yang sudah ada di PMM. Nah, di situ banyak. Cuma kalau kita, Bapak Ibu pernah memperhatikan PMM nggak? Pernah melihat bagaimana modul ajar di situ? Ada yang untuk SLB? Nggak ada ya, masih bersifat umum. Nanti dengan merdeka mengajar berarti apa yang dilakukan oleh guru ya sesuai dengan kemampuan gurunya. Saya mampunya mengajar dengan teknik ini, dengan media ini, silahkan kembangkan. Yang penting siswa bisa memahami ya. Jadi ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi ke media atau strateginya juga. Yaitu salah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dalam KOSP. Menetapkan tujuan evaluasi yang dilakukan. Nah, tentu evaluasi yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang sudah kita susun ya, seperti sama lah kalau itu ya. Di dalam RPP tujuannya apa, nanti evaluasinya untuk mengikuti tujuan itu. Kemudian menetapkan data informasi yang didapat dalam kegiatan peninjauan. Ini menentukan bentuk asesmennya. Asesmen yang akan kita lakukan itu seperti apa bentuknya? Apakah lisan, tertulis, kemudian perbuatan. Lalu merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi pendidik dan pelaksana program. Reflektif tadi berdasarkan hasil refleksi, lalu menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Alatnya apa? Ini akan digunakan. Apakah instrumennya? Kalau instrumen untuk tes tertulis berarti ada soal, baik tertulis maupun lisan. Kalau misalnya instrumen kita akan melakukan tes perbuatan, berarti instrumennya apa? Berupa apa aja? Kalau misalnya Bapak mau menilai anak terkait dengan keterampilan siswa dalam berlari misalnya, berarti apa instrumen yang kita gunakan? Instrumen observasi, ya kan? Observasi. Tinggal nanti kita tentukan aspek-aspeknya. Misalnya dia bisa berlari sesuai dengan apa ya, ketentuan tahap berlari seperti apa, atau keterampilannya seperti apa. Jadi instrumen itu harus kita buat ketika kita akan melaksanakan asesmen, baik itu dalam bentuk tes perbuatan, tertulis maupun lisan. Nah, ini jadi jelas ada ukurannya. Bahkan ketika kita menentukan instrumen, misalnya di instrumen perbuatan terutama ya, kita tentukan rubriknya. Si A dapat nilai sangat bagus dengan skor 4 misalnya biasa, dengan kategori sangat bagus. Sangat bagus itu di dalam rubriknya seperti apa? Iya, poin-poinnya diuraikan. Jadi ada rubriknya jelas. Jangan sampai oh baik tapi nggak ada uraiannya, nggak ada rubriknya. Baiknya di mana? Itu aspek apa yang akan dinilai? Gitu kan? Jadi kan mudah kalau ada rubriknya, mudah, jelas dan terukur. Jadi nanti bisa dibahas di dalam asesmen.
Nah, ini sistematika KOSP-nya. Ada halaman judul, lembar pengesahan, lembar validasi dan pengesahan. Validasi ini setelah disusun oleh sekolah harus divalidasi oleh pengawas. Artinya bahwa pengawas harus memeriksa benar nggak apa yang sudah disusun oleh sekolah itu, tahapan-tahapannya, komponen-komponennya sesuai enggak. Kalau sudah divalidasi berarti boleh disahkan oleh pengawas. Bahkan sampai ke dinas ya Bu ya, harusnya sampai ke dinas. Lalu ada kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Nah ini bagian intinya. Ada karakteristik sekolah. Kalau dulu kan di K13 dokumen 1 ya, langsung dokumen 1 ini langsung isi visi, misi dan tujuan pendidikan. Kalau di KOSP masuk ke bab 2 karena di K13 tidak ada karakteristik sekolah. Nah, di bab 2-nya baru visi, misi dan tujuan pendidikan. Visi sekolahnya apa, visinya apa, tujuan pendidikannya apa. Kalau sudah ada Bapak Ibu tinggal dikopikan aja. Paling di sini nanti kita nyusun di karakteristik sekolahnya. Kemudian pengorganisasiannya. Ini muatan kurikulumnya seperti apa, ini juga sudah ada. Pengaturan beban belajarnya sudah ada di dalam kerangka dasar kurikulum. Lalu penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dilakukan seperti apa, pendekatan pembelajarannya seperti apa. Tadi ada 4 ya pendekatan pembelajaran, apakah mata pelajaran, tematik ataupun terintegrasi, mana yang akan dipakai oleh sekolah. Lalu kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ini juga harus diuraikan di dalam pengorganisasian pembelajaran. Lalu rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Jadi ruang lingkup sekolah dalam satuan pendidikan. Kalau untuk ruang lingkup kelas berarti Bapak Ibu guru yang menyusun. Ini untuk ruang lingkup sekolah. Kemudian pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, penutup daftar pusaka dan lampiran. Selesai untuk KOSP.